Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Salam, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Gereja HKBP Resort Surabaya di hari Sabtu 27 September 2025. Ayat harian kita tertulis dalam Amsal 2 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, adapun yang menjadi tema dari renungan kita adalah hikmat menuntun kepada kesetiaan. Alkisah ada sebuah cerita. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Daniel. Ia dikenal sebagai anak yang rajin, taat pada orang tua, dan suka membaca kitab suci. Namun ketika ia mulai beranjak dewasa, Daniel mulai tergoda oleh kehidupan kota besar. Ia berpikir, jika aku pindah ke kota, aku bisa hidup bebas, tak ada yang mengatur. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menikmati hidup? Suatu hari, Daniel memutuskan meninggalkan desanya dan merantau ke kota. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang tampak anggun dan mempesona. Wanita itu ramah, penuh kata manis, dan mengundangnya untuk tinggal bersama. Jangan khawatir soal apa yang benar dan salah, katanya. Hidup hanya sekali, nikmati saja. Awalnya Daniel merasa bersalah, tapi kata-kata wanita itu begitu menenangkan dan meyakinkan. Ia pun mulai hidup dalam kemewahan dan kenikmatan, berlahan melupakan didikan yang pernah ia terima. Namun semakin lama hatinya terasa kosong. Hubungan dengan Tuhan menjadi dingin. Ia merasa seperti tersesat di jalan yang tak bisa ia temukan kembali. Suatu malam ketika ia berjalan sendiri, ia teringat pada satu bagian dari kitab Amsal yang pernah dibacakan ayahnya saat ia kecil. Ayat ini berbicara tentang wanita asing yang meninggalkan teman masa mudanya dan melupakan perjanjian Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa jalan yang ia tempuh bukan membawa kehidupan, melainkan kehancuran. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga halnya hari-hari hidup yang kita lalui, selalu punya kesulitan dan pergumulannya sendiri. Hidup seolah menjadi sepi jika tidak ada persoalan. Yang menjadi masalahnya bahwa terkadang pergumulan hidup yang kita hadapi membawa kita jauh dari
jalan yang diperkenankan Tuhan dan menjadikan kita tidak setia terhadap perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hal ini penulis kitab Amsal memberi gambaran ketidaksetiaan umat Tuhan atau umat Israel bagaikan perempuan jalang yang tidak menjaga kesetiaan kepada pasangannya dan yang juga melupakan janji-janjinya kepada Allah. Setia merupakan suatu hal yang harus dimiliki dalam gambaran hidup setiap orang yang percaya. Masalahnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak semua orang yang hidupnya mau setia terhadap pasangannya, apalagi kesetiaan imannya kepada Tuhan. Orang yang mempunyai hikmat, ini yang menjadi fokus perhatian kita dari firman Tuhan ini. Orang yang mempunyai hikmat tentu akan mempunyai kesetiaan itu. Karena jika hidup tanpa hikmat, maka ibarat rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut. Seperti yang dikatakan ayat 18. Ini yang dikatakan oleh kitab Amsal, yakni jalan kehidupan yang terhilang, tidak mencapai jalan kehidupan atau tidak punya masa depan. Gambaran hidup tanpa hikmat merupakan suatu perjalanan yang tak punya arah dan membawa pada kehancuran. Tetapi dengan hikmat yang dimiliki dari Allah, maka kesetiaan kepada Allah tentu akan terjaga, sehingga setiap langkah-langkah kehidupan akan terasa berarti dan penuh makna. Bapak Ibu Saudara-saudara, hikmat dalam kitab Amsal berasal dari Tuhan. Amsal 3 ayat 19, nanti juga kita bisa lihat Kolose 2 ayat 23, mengajarkan kita bahwa Tuhan sendiri adalah sumber segala hikmat. Demikian juga Yakobus menulis dalam Yakobus 1 ayat 5, mengatakan bahwa jika kita membutuhkan hikmat, kita harus meminta kepada Tuhan yang memberikannya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan pengertian. Ia menyediakan hikmat bagi orang yang jujur. Ia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela kelakuannya. Amsal 2 ayat 6 sampai dengan 7. Dan yang terakhir yang menjadi perenungan kita adalah, apakah ada godaan asing dalam hidup kita yang tampak indah tapi menjauhkan kita dari Tuhan? Apakah kita masih setia pada perjanjian kita dengan Tuhan dalam iman, kekudusan, dan komitmen hidup? Apakah kita bisa membedakan mana suara hikmat dan mana suara tipu daya? Tuhan Yesus menguatkan dan menyertai kita yang senantiasa hidup dalam iman kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami, memperlengkapi kehidupan kami dengan hikmat, itulah keinginan dan permohonan kami. Biarlah hikmat-Mu Tuhan yang menolong dan membimbing hidup kami, agar kami menjaga kesetiaan hidup kepadamu. Berkati Tuhan kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Berkati apa yang harus kami lakukan di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mau serahkan perjalanan hidup kami
dengan hikmat Tuhan, maka kami boleh melakukan yang benar di hadapan-Mu. Demikian juga berkati gerejamu, berkati jemaat-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam Kristus kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.